Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan alaih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iqraran bihi wa tauhidah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah malam pertama kita di bulan Ramadan. Seakan kita berdiri di pintu sebuah istana yang penuh dengan cahaya dan kebaikan. Tentu sebuah kesempatan yang sangat berharga. Tak kala seorang hamba diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di bulan yang penuh dengan keberkahan, bergelimang dengan lahan ketaatan dan ibadah, serta bermahligai berbagai cahaya dan keindahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, nurun ala nur, yahdillahu linurihi man yasha. Allah Subhanahu wa taala mengatakan cahaya di atas cahaya. Allah membimbing kepada cahayanya untuk siapa yang Dia kehendaki. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Awal cahaya seorang muslim adalah tak kala dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas fitrah yang lurus. Fitrah untuk memurniakan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada saat diberi taufik untuk mendapat ilmu dan merasakan berbagai cahaya keimanan, tentu seorang hamba akan bertambah cahaya di atas cahayanya. Berbagai ketaatan dan amalan salih yang telah dibukakan untuk seorang muslim dan muslimah adalah cahaya-cahaya yang semakin menerangi kehidupannya. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada jenjang takwa, kejujuran dan ketulusan, rasa rindu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan bentuk-bentuk ibadah yang perlu dihidupkan untuk menghiasi amalia Ramadan kita agar menjadi cahaya di atas cahaya untuk seorang hamba di bulan Ramadan ini. Selalulah untuk bersemangat memperbaiki serta menambah cahaya dan ibadah. Mohonlah selalu cahaya itu dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan, "Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang tidak diberi cahaya oleh Allah Subhanahu wa taala, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk lentera ibadah yang sangat agung dan lahat ketaatan yang sangat terang ialah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbagai amalan yang Allah syariatkan di dalam bulan Ramadan adalah melahirkan atau terhiasi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikanlah ibadah membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fadzakkir bil Qur'ani man yakhafu wa'id." Dan berikanlah peringatan dengan Al-Quran terhadap orang-orang yang takut terhadap ancamanku. Dan juga tentang doa, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wad'uuhu khaufan wa tama'ah, inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin." Dan berdoalah dengan rasa takut dan rasa harapan, sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Kemudian tentang ibadah pada malam hari, Allah menyebutkan sifat orang-orang yang bersemangat di dalam ibadah. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan lambung mereka jauh
dari tempat-tempat tidur mereka, dan mereka selalu berdoa dengan penuh rasa takut dan penuh rasa harap, serta mereka menafkahkan rezeki yang kamu berikan kepada mereka. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih banyak lagi mahligai rasa takut yang meliputi amalia Ramadan. Rasa takut kepada Allah adalah syarat sebuah keimanan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Sesungguhnya hanyalah syaitan yang membuat wali-walinya takut. Maka janganlah kalian takut kepada syaitan, tapi takutlah kepadaku kalau memang kalian beriman. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah juga menyiapkan syurganya untuk orang-orang yang takut kepadanya. Waliman khafa maqama rabbih jannatan, dan bagi siapa saja yang takut terhadap kedudukan Rabbnya atau takut terhadap kebesaran Rabbnya, dia akan memperoleh jannatan, dia akan memperoleh 2 syurga. Berbagai dalil akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, keras siksaannya dan api nerakanya, agar segenap hamba memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kaum muslimin dan muslimat yang semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa takut ini adalah pengantar kepada keikhlasan. Motivasi untuk beramal soleh adalah dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah umat dijayakan dan dimapankan di atas permukaan bumi. Sebagaimana Allah sebutkan di dalam firman-Nya, "Wala nuskinannakumul ardu min ba'dihim, dzalika liman khafa maqami wa khafa wa'id." Sungguh kami akan membuat kalian mapan di atas permukaan bumi ini setelah mereka. Hal tersebut adalah bagi siapa yang takut kepada kebesaranku dan takut kepada ancamanku. Oleh karena itu, rasa takut adalah penyelamat. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang menyelamatkan, dan Nabi alaihi salatu wasallam sebutkan di antaranya wa khasyatullahi fis sirri wa alaniyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala dikala rahasia maupun terang-terangan. Oleh karena itu, disebutkan juga salah satu golongan yang diteduhi di bawah teduhan arasy-Nya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti, tak kala matahari didekatkan di atas kepala mereka, yakni warajulun dzakarallaha khaliyan fafadat ainah, yaitu seorang lelaki yang menyebut Allah dalam keadaan sendiri, namun lantas berlinanglah air matanya, bergelimanglah air matanya, dia meneteskan air matanya tak kala dia mengingat Allah Subhanahu wa taala di kesendiriannya. Oleh karena itu, mata yang sering menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan disentuh oleh api neraka. Rasa takut adalah sebab pengampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan banyak lagi keutamaan yang terdapat di dalamnya. Oleh karena itu, tumbuhkanlah rasa takut kita dengan beberapa cara. Yang pertama, mengingat dan membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tadabbur akan firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, meneladani kehidupan para nabi dan para sahabat. Yang keempat, hendaknya kita selalu menjaga kewajiban yang telah Allah wajibkan. Dan yang kelima, yaitu meninggalkan segala hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keenam, kita khawatir jika amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, selalulah kita mengingat kematian, alam kubur, hari akhirat, yang mana setiap insan dia tidak tahu apakah dia di surga ataupun di neraka. Selalulah berharap husnul khatimah, bergaulah dengan orang-orang saleh, dan takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga untayan kalimat-kalimat singkat ini bermanfaat bagi kita semua, dan semoga Allah memberkahi pada malam hari ini, memberkahi kita semua pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya dan hidayahnya kepada kita semua. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.